Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas kehidupan manusia dan perubahan dalam keberlanjutan. Sekarang kita akan membahas soal peristiwa sejarah. Oke, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang terjadi pada masa lalu. Pada dasarnya peristiwa sejarah telah lenyap di telan waktu. Jadi peristiwa sejarah itu memang sudah terjadi ya. Meskipun demikian, kisah atau ceritanya dapat dikenang. Kondisi ini memunculkan konsep sejarah sebagai kisah. Jadi kalau kejadiannya itu disebut sejarah sebagai peristiwa, tapi ketika kita menceritakan kembali maka disebut sebagai kisah karena kita mengkisahkan peristiwa yang telah terjadi. Nah, peristiwa sejarah dipengaruhi oleh subjektivitas akibat faktor berikut. Jadi setiap peristiwa sejarah itu pasti nggak bisa ada peristiwa sejarah itu yang benar-benar objektif. Objektif itu artinya melihat dari seluruh sisi atau seluruh sudut pandang. Jadi setiap peristiwa sejarah pasti adalah hasil subjektivitas atau hasil dari pemikiran satu orang saja, pemikiran seseorang. Jadi bukan hasil dari pemikiran banyak orang. Jadi sangat sulit untuk dibilang sejarah itu objektif. Ya, karena apa? Jadi karena sejarah itu adalah subjektif, merupakan akibat faktor dari yang pertama adanya kepentingan. Kepentingan di sini contohnya misalnya gini, ada sejarah perang antara A dan B. Oke, karena adanya kepentingan di sini, otomatis sejarah yang kalian dengar itu adalah cerita tentang sejarah si pemenang, bukan sejarah tentang orang yang kalah. Karena apa? Karena kan orang yang kalah nggak punya power buat menceritakan sejarah versinya dia. Pasti yang kita dengarkan adalah versi sejarah si yang menang. Oke, jadi di sini adanya kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan untuk memperbaiki nama sukunya atau kepentingan untuk membuat bagus nama keluarganya dan lain sebagainya. Jadi dia nggak mungkin nulis sejarah yang jelek-jelek. Lalu selanjutnya adanya kelompok sosial budaya. Kelompok sosial budaya contohnya misalnya sejarah soal kita bahas sejarah soal PKI misalnya. Nah, PKI di sini kan partai terlarang ya, saat ini sebagai partai terlarang, dan pemerintah membuat sejarah PKI sebagai partai yang jahat gitu. Karena apa? Karena ada kelompok sosial yang harus dilindungi dan harus ada kelompok sosial yang harus dikorbankan di sini. Maka kita sebut PKI yang jahat, selain PKI itu yang baik gitu. Lalu selanjutnya perbendaharaan pengetahuan sejarawan. Nah, sejarawan itu nggak mungkin bisa mengetahui semuanya semua kisah sejarah secara keseluruhannya. Walaupun sejarawan itu diwajibkan untuk mengetahui semua unsur, semua cabang ilmu ya. Tapi gini loh, nggak semua sejarawan itu bisa menguasai semua cabang ilmu. Jadi makanya ketika sejarawan disuruh meneliti suatu peristiwa, dia nggak bisa benar-benar objektif di sana. Pasti akan ada satu sisi yang nggak bisa dia lihat, ya. Jadi karena apa? Karena tergantung dengan kemampuan sejarawan tersebut. Lalu selanjutnya kemampuan berbahasa. Nah, ini juga penting karena apa? Kemampuan dalam menulis atau menceritakan hasil sejarah itu juga sangat penting. Karena kalau sejarawannya menulis sejarahnya atau mengkisahkan sejarahnya dengan bahasa-bahasa yang nggak bagus, nanti otomatis hasilnya juga nggak sesuai dengan kenyataannya. Lalu selanjutnya nilai-nilai yang dimiliki sejarawan. Nilai-nilai di sini banyak sekali, nilai kehidupan. Contohnya ada kisah soal istri-istrinya Soekarno. Kalau sejarawannya misalnya anti dengan poligami, dia tidak akan menyebutkan soal istri-istrinya Soekarno. Dia hanya akan menyebutkan Ibu Fatmawati sebagai istrinya Soekarno. Walaupun ada fakta kalau Soekarno punya banyak istri, tapi dia tidak akan menyebutkan di situ. Nah, salah tidak sejarawan tersebut? Ya, dia nggak salah karena dia cuma tidak mengungkapkan fakta-fakta tersebut. Dia hanya mengungkapkan satu fakta kalau istrinya Soekarno adalah Ibu Fatmawati. Dia mengenyampingkan fakta lainnya, tapi itu nggak apa-apa. Oke, selanjutnya peristiwa masa lalu sebagai ramalan sejarah. Jadi peristiwa sejarah itu pertama terjadi pada masa lalu dan dapat digunakan sebagai ramalan sejarah. Maksudnya apa? Karena peristiwa sejarah mengandung pelajaran yang berharga. Oleh karena itu, peristiwa sejarah dapat dijadikan pijakan atau menjalani kehidupan masa kini dan prediksi masa depan. Jadi maksudnya kayak gini, setiap peristiwa sejarah itu kan pernah terjadi. Jadi ibu bilang ya kemarin, konsep sejarah itu berulang. Jadi inti sejarah itu pasti berulang. Tapi dampaknya gimana, pelakunya gimana itu pasti berbeda. Jadi contohnya
peristiwa yang berulang adalah peristiwa jatuhnya Soekarno. Jatuhnya Soekarno itu dijatuhkan oleh mahasiswa dan berulang oleh Soeharto. Soeharto pun akhirnya jatuh karena mahasiswa. Nah, kita bisa meramal nggak? Bisa nggak presiden kita dijatuhkan sama mahasiswa? Kejadian yang dulu itu bisa. Karena apa? Karena misalnya presidennya korup, lalu selanjutnya presidennya mulai otoriter, lalu presidennya mulai menaikkan harga-harga barang, dan kejadiannya berulang pada masa Soeharto. Soeharto juga kejadiannya kayak gitu, presiden korup, otoriter, dan juga mulai menaikkan harga-harga barang, maka Soeharto runtuh. Nah, Jokowi bisa nggak kayak gitu? Kita ramalin aja. Kalau misalnya Jokowi korup, lalu selanjutnya dia mulai menaikkan harga barang, lalu selanjutnya mulai terjadi pemberontakan, bisa nggak terulang lagi kejadian masa lalu? Bisa. Nah, contohnya lagi Perang Dunia. Perang Dunia itu ditandai dengan adanya kelaparan, dengan adanya perebutan wilayah, dan adanya klaim senjata. Jadi adalah Perang Dunia pertama. Nah, kejadiannya sama terulang lagi di Perang Dunia kedua. Adanya daerah-daerah yang kelaparan, adanya daerah-daerah yang direbut, dan adanya klaim memiliki senjata tinggi. Akhirnya terjadi Perang Dunia kedua. Nah, sekarang ada nggak negara yang kelaparan? Ada nggak negara yang bisa dibilang dijadikan daerah rebutan? Ada, misalnya Palestina. Ada nggak negara-negara yang saling klaim punya senjata tinggi? Ada. Korut dan Amerika sama-sama mengklaim dia punya nuklir. Nah, sekarang bisa nggak terjadi Perang Dunia ketiga? Bisa aja, karena ciri-cirinya udah sama kayak Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2. Jadi ini disebut dengan ramalan. Kita lihat aja ciri-cirinya sama nggak, seperti, karena gini loh, kalau kita belajar dari sejarah, kita tuh harusnya nggak mengulang lagi kesalahan-kesalahan di zaman dulu. Itu disebut sebagai ramalannya sejarah. Oke, selanjutnya pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini. Kita lihat ini di samping gambar apa. Ini buat kalian generasi sekarang, mungkin kalian nggak kenal sama Pak Harto, tapi ini Pak Harto sebagai presiden kedua kita. Di sampingnya ini ada B.J. Habibie sebagai wakil presiden, yang akhirnya nanti diangkat sebagai presiden selanjutnya menggantikan Pak Harto. Nah, perhatikan gambar di samping. Jadi ini pembacaan ketika Pak Harto mengundurkan diri sebagai presiden ya. Apa dampak peristiwa tersebut bagi kehidupan manusia Indonesia pada masa tersebut dan masa kini? Dampaknya untuk masa dulu ya Soeharto turun lengser. Dan kita memasuki masa reformasi. Reformasi dimulai dari zaman Pak Habibie sampai sekarang. Setiap peristiwa yang berkaitan dan berurutan, jadi urutan untuk kronologis ya bahasa sejarahnya. Keterkaitan tersebut tidak lepas dari dimensi ruang dan waktu. Oleh karena itu, seseorang harus mampu memahami pembabakan waktu atau peristiwa sejarah secara berurutan. Peristiwa masa lalu tersebut berpengaruh bagi kehidupan manusia pada masa kini dan masa depan. Ya, kita lihat ya, maksudnya gara-gara peristiwa pengunduran diri Soeharto, sekarang kita memasuki masa reformasi, di mana pemimpin kita nggak lagi, ya bisa dibilang nggak lagi otoriter seperti Pak Harto, yang dimana tiap 5 tahun sekali kita ganti presiden. Oke, sampai sini kita sambung lagi untuk selanjutnya bab 2 ya. Kita sambung lagi minggu depan. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.